Dan ibadah keluarga malam hari ini akan mengambil tema masalah perpisahan yang menghiburkan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita sama-sama bernyanyi dari Kidung Kesan 24 ayat yang pertama. Ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Yalah Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing. Kami boleh kembali hadir dalam ibadah keluarga malam hari ini, semua karena kasih dan sayang Tuhan. Tuhan pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Mau jadi dalam nama Bapa, Putra, dan perantaraan Roh Allah yang kudus. Amin. Kita puji Tuhan lagi dari Kidung Kesan nomor 24 ayat yang kedua. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu yang sungguh mulia. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu yang sungguh mulia. Karena kasih-Mu ya Tuhan, umat-Mu selamatlah. Tiada terselami, tiada terbandingkan kasih-Mu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu kekal selamanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, mari kita persiapkan Alkitab kita semua. Dalam ibadah keluarga ini kita akan masuk dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan. Bacaan kita sesuai dengan Sabda Bina Umat malam hari atau Sabda Guna Krida. Mari kita masuk dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kasih sayang dan penyertaan Tuhan yang boleh kami rasakan sampai saat ini. Di dalam ibadah keluarga malam ini kami akan kembali menghayati sabda-Mu. Tuhan berkati kami supaya kami semua memperoleh kekuatan baik di dalam membaca Alkitab yang berintikan firman Allah dan di saat kami juga akan mendengar firman Tuhan. Roh Kudus-Mu yang memberi kami kemampuan sehingga kami semua dapat mengerti dan memahami dan kami jadikan firman-Mu sebagai pedoman hidup dalam kami melangkah hari-hari kami ke depan. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan baca pembacaan Alkitab pada malam hari ini dari Kisah Para Rasul 20 ayat 7 sampai 12. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah,
Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara, kalau tadi kita mencoba menyimak setiap kalimat dalam bacaan kita dari kitab Kisah Para Rasul. Dari judulnya dalam bahasa Indonesia ini, kisah-kisah itu berarti isinya menceritakan satu peristiwa, suatu kejadian yang di dalamnya ingin menceritakan kepada banyak orang ketika dia membaca tulisan ini atau salah satu buku. Kalau kita misalkan kita punya buku cerita, tentu kita melihat di situ ada kronologisnya, ya. Misalnya bacaan kita hari ini berbicara tentang sosok yang bernama Paulus, ya. Tadi bacaan kita penekanan kalau kita baca di dalam bacaan pasal 20 ini, bagaimana Paulus yang dahulu bernama Saulus, kalimatnya begitu, ya. Jadi kisah Paulus itu menariknya gimana? Menariknya begini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang hadir dan juga Bapak Ibu di rumah yang membuka Alkitab, menariknya adalah dia seorang yang tadinya sama sekali membenci, dalam tanda petik, membenci orang Kristen pada waktu itu, ya, yang menyatakan bahwa bahwa Kristus itu dihukum mati lalu kemudian bangkit dan seterusnya. Jadi dia sebagai seorang Farisi, dia tentu berusaha untuk jangan sampai pemahaman pengajaran tentang Kristen ini atau tentang Yesus itu menyebar luas dan orang percaya, dan karena itu dia berusaha. Tapi cerita yang berikutnya, pada pasal-pasal berikutnya, ada keunikan. Kenapa? Karena Paulus itu langsung berjumpa dengan Yesus. Nah, kalau dia berjumpa dengan Yesus, maka kita bisa lihat sebuah cerita tentang Yesus itu tidak mungkin dia hanya mendengar dari satu sisi. Ini kelebihan dari sebuah saksi mata, ya. Kalau kita mau lihat orang yang menyaksikan dengan orang yang mendengar itu berbeda. Orang yang menyaksikan langsung bertatap muka dengan orang hanya mendengar saja tapi tidak pernah berjumpa, itu beda. Nah, orang yang menyaksikan langsung berjumpa dengan Yesus, ada semacam ketertarikan dan semacam ada kekuatan yang mendorong dia untuk dia bisa berbalik. Jadi ini yang saya mau katakan, kisah ini yang kemudian kita lihat perjalanan berikutnya. Rasul Paulus berjumpa dalam bacaan kita ini dari Makedonia, katanya di dalam judul bacaan kita mengatakan dari Makedonia dia berangkat ke Troas, dia mengajar. Nah, ini kadang-kadang kalau kita pergi ke gereja, saking asiknya mendengar, ada dua kemungkinan. Itu kepala mengangguk itu ada dua daya tariknya. Daya tarik pertama, kalau dia mendengar lalu mengangguk dengan pelan, dengan teratur, nah itu berarti dia mengerti. Tapi kalau mengangguk dengan ada semacam gentakan begitu, nah itu mesti tahu, berarti orang itu ngantuk. Nah itu. Jadi kalau misalnya begini terus, kalau kita mengerti gini, ada dua. Oh, nah itu berarti dia itu alunannya enak. Tapi kalau udah gini, itu berarti ngantuk. Nah, cerita ini ternyata dilihat oleh kita bahwa ada seorang anak muda. Nah, tidak diceritakan apakah dia begadang begitu, ya. Tapi diceritakan saking asiknya dia tertidur. Kalimatnya begitu dikatakan apa? Dia tertidur lelap. Ya. Jadi dia bilang, orang muda,
tidak dapat menahan kantuknya. Dia bilang duduk di jendela. Kita mencoba mengekspresikan itu dalam bayangan kita. Rumahnya itu bagaimana? Dia tingkat 3, lalu duduk di jendela. Berarti Paulus sedang begini, satu rumah. Lalu dia cerita, tiba-tiba yang namanya juga jendela ya, kalau sudah kena angin sepoi-sepoi dikit-dikit, mulai mata agak terberat antara. Inilah yang dibilang roh itu kuat tapi tubuh itu lemah katanya ya. Jadi ketika tiba-tiba angin sepoi-sepoi, kalau kita duduk di jendela saja, angin siang-siang pasti mengantuk. Nah ini diceritakan dia mengantuk saking tertidur lelap. Kita bayangkan dia tertidur lelap, jatuh. Nah ini cerita, artinya saya katakan kisah para rasul. Jadi benar-benar itu sang penulis ini, di sini Lukas yang menulis ya. Jadi kalau saya mau katakan, para ahli mengatakan ini Lukas yang kedua nih, kitab Lukas yang kedua. Jadi Lukas mencatat semua peristiwa itu dan mengatakan bagaimana peristiwanya, di mana tempatnya, secara detail. Namanya juga dokter, itu persoalannya. Dokter itu dalam hal merawat atau memeriksa orang pasien itu dia detail sekali dia. Makanya kalau kita lihat orang itu ngapain dan bagaimana posisinya, tiba-tiba jatuh langsung mati. Ini kan sangat detail. Bayangkan kalau kita bilang tiba-tiba ada anak muda duduk di jendela lalu jatuh terus mati, kita berpikir jendelanya di mana ya, seberapa tingginya. Tapi di sini bilang tingkat 3. Nah, berarti kita sudah bayangkan ini satu. Mungkin jatuh dari lantai barat rumah kita saja, mungkin satu jatuh ya dari atap atau ini. Nah ini 3. Jadi kita bisa bayangkan. Nah tema kita tadi kita sudah bersama-sama perpisahan yang menghibur katanya. Yang mana perpisahan? Nah kita kalau lihat tadi rupanya Paulus begitu banyak memberikan semacam kekuatan. Kekuatan kepada jemaat yang mendengar. Waktu itu orang banyak mendengar, termasuk ada satu tindakan yang konkret. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, mari kita lihat. Iman itu bukan sesuatu yang kita percaya mendengar, tetapi iman itu juga harus kita nyatakan di luar. Iman itu bukan hanya sekedar teori, tapi juga ada sesuatu yang bentuk aktualnya. Apa itu? Tindakan nyata. Nah, Paulus melakukan itu. Paulus melakukan ketika anak muda itu dia kalimatnya apa? Merebahkan. Merebahkan berarti Paulus memeluk ya, jatuh dan memeluk orang itu lalu mengatakan jangan ribut sebab ia masih hidup. Artinya mau dikatakan bahwa Paulus langsung rebah, langsung membuat dirinya semacam ada kekuatan sehingga dia hidup. Dan apa yang terjadi setelah itu kita bisa lihat di sana. Kalimatnya di terakhir, mereka semua merasa sangat terhibur ketika Paulus kemudian meninggalkan mereka. Nah ini kita berbicara, mungkin kita coba angkat antara perjalanan Paulus yang pertama, yang kedua bagaimana ketika iman itu bukan sekedar sebuah teori atau kata-kata, tetapi harus terlihat juga tindakan. Sebab orang mungkin tidak hanya dikuatkan melalui pendengaran, tetapi juga harus ada sesuatu yang aktual. Oke, mungkin dari saudara-saudara semua yang pada hari ini hadir di tempat ini, ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan. Supaya kita mau menggali lebih dalam apa makna gitu ya. Atau mungkin saya mulai dulu dengan sebuah pertanyaan. Kalau saudara-saudara membaca kitab Kisah Para Rasul, ya sebenarnya ini perjalanan gereja ya. Ini kalau dibilang, ini loh kalau mau tahu sejarah gereja, membaca di Kisah Para Rasul. Kenapa? Karena sejak Pentakosta itu mulai tumbuh perjalanan kesaksian dia. Nah pertanyaan saya kepada saudara-saudara, ketika saudara melihat gereja yang masa lalu kemudian kita coba lihat dalam kondisi kita di pandemi ini. Oke, mungkin ada yang bisa menjawab. Bagaimana gereja masa lalu yang begitu cepat bertumbuh dengan kondisi kita yang pandemi sekarang ini? Oke, ada yang bisa jawab nggak? Supaya kita bisa masuk, nanti kalau ada yang mau tanya jawab, boleh.
tapi kita mengajak jemaat supaya kita lihat, kalau kita perhatikan di Kisah Para Rasul ya, di bagian-bagian terdepan, mari kita coba buka. Nah, di sana di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ya. Kita baca pada ayatnya yang ke-47. Oke, siapa yang membaca? Mungkin Pak Giri bisa baca di sana ayat 47 dari pasal 2 Kisah Para Rasul. Ya. Ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Oke. Tiap-tiap hari. Oke. Tapi waktu itu dikatakan di sini, baik tadi cara hidup jemaat pertama, lalu kemudian itu di rumah, lalu kemudian dari Makedonia ke Troas juga di rumah, ya kan? 3 lantai, lantai ketiga jatuh dan sebagainya. Nah, pertanyaan saya, apa yang membuat yang kalau saudara baca terkesan di jemaat perdana dengan kondisi kita yang mungkin di rumah-rumah? Ada nggak perbedaan? Atau mungkin saudara-saudara yang mungkin Bapak Ibu semua tuh beribadah di rumah itu kesannya bagaimana? Oke, silakan. Mungkin dari nanti kita baru ini ya, nggak apa-apa kita bersuara. Mungkin begini Pak Pendeta. Ya. Kalau melihat pertanyaan dari Pak Pendeta bahwa perbedaan yang mencolok di masa pandemi ini dengan gereja yang pada waktu perjalanan Paulus memberitakan Injil, seperti yang Pak Pendeta bilang tadi di Kisah Para Rasul 2 ayat 47, tiap-tiap hari yang percaya kepada Tuhan makin banyak. Di masa pandemi ini kita melihat bahwa kita jemaat orang yang percaya justru harus berdiam diri di rumah, beribadah melalui berbagai macam aplikasi yang disediakan lewat teknologi, tapi juga lewat teknologi itu mungkin juga orang bisa melihat banyak orang, tidak hanya orang yang percaya, hanya orang Kristen saja. Mungkin juga dari teman-teman kita yang berlainan, kita tidak tahu dia bisa buka YouTube atau apa, kan gampang di HP atau di komputer ataupun dimanapun dia berada. Kita tidak tahu, mungkin juga terbetik di hati mereka, dan Tuhan bekerja lewat kudus, bisa saja dia langsung percaya dan dia terus mengikuti ibadah itu lewat aplikasi yang disediakan. Dan itu mungkin juga terjadi hampir di setiap kehidupan masyarakat. Kita tidak tahu dia bisa apa, orang yang percaya itu juga bertambah. Oh ya, oke. Saya nggak bisa tahu ya. Iya. Itu pekerjaan Roh Kudus. Baik, mungkin yang lain bisa tambah. Ya, kalau kalau menurut saya Bapak ya, kalau kita kembalikan ke arti gereja itu sendiri kan persekutuan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus ya. Nah, saya melihatnya bahwa dalam skop kecil gereja itu adalah sebuah keluarga, diawali dari keluarga. Nah, ketika kita menghadapi masa pandemi, artinya kita dikembalikan lagi, Pak. Kita beribadahlah di dalam sebuah keluarga kita. Saya melihatnya seperti itu kalau. Jadi kita back to basics ya. Iya. Ya, jadi kembali kepada dasarnya. Iya. Dasarnya di mana? Keluarga. Kalau kita kembali di dalam bacaan itu kan dari rumah ke rumah. Iya. Kalau kita baca cara hidup perjemaat pertama, artinya kita mengatakan ini yang menariknya semakin memperkuat persekutuan. Ya, mungkin ada lagi Pak Yesi ataupun yang lain juga bisa menambahkan. Apakah kita sepakat dengan dua itu dulu ya? Jemaat juga di rumah menyaksikan dan mencoba menghayati bagaimana beribadah di rumah gitu loh. Yang tadinya jarang-jarang berjumpa, duduk bersama dengan keluarga, sangat jarang karena kita disibukkan oleh pekerjaan. Tapi sekarang kita sudah duduk bersama dengan anak-anak, sudah duduk
dan sebagainya, dan menyaksikan dengan aplikasi kita tadi. Gereja sudah mencoba dengan segala upaya supaya firman Tuhan itu, kalau dulu mana ada yang kayak begini, ya kan? Cuma pelayannya yang jalan. Nah, itu kelebihan yang pertama, ya. Karena memang kalau kita nggak bisa lagi, nggak bisa kita datang begini, kenapa? Karena tadi kita dibatasi dengan protokol kesehatan, misalnya seperti itu. Saya mesti pakai ini, saudara-saudara mesti pakai masker. Kita berdekatan seperti ini. Nah, ini di satu sisi kita ada kendala, tapi di sisi lain ada yang menopang. Penopangnya apa? Aplikasi tadi, alat-alat, media sosial, semua yang dipakai, semua yang diciptakan. Ternyata itu bukan sesuatu yang membuat gereja alergi atau gereja berusaha untuk menghindar kepada kemajuan teknologi, tetapi justru sekarang bagaimana gereja yang pada masa lalu tidak dapati itu, sekarang masa ini gereja berhadapan dengan itu. Haruskah kemudian kita mau katakan Anda alergi, gereja tidak boleh disentuh oleh alat-alat teknologi canggih dan sebagainya? Tapi sekarang kita harus membuka diri. Mau nggak mau, handphone yang tadinya ini sekarang jadi alat untuk berkomunikasi, alat untuk menyampaikan pesan. Nah, ini yang menarik, ya. Artinya kenapa kemudian akhirnya Paulus merasa terkesan atau Paulus merasa pelayanannya dirasakan oleh orang banyak ini lebih, sehingga pada ketika dia berangkat dari Troas tadi, mereka bukan apa ya, hanya diam saja, tapi ada yang disentuh tadi. Kalau saya kata kemarin hari Minggu saya bicara bahwa kalau orang mengasihi sesama mulai dari hati, itu pasti ada sentuhan yang membuat mereka terhibur. Nah, Paulus itu dikenal sebagai orang yang mengejar orang Kristen dan menangkap, tapi ketika dia melayani menyentuh hati. Karena itu dia mau merebah. Dia mau menjatuhkan dirinya untuk satu orang itu, anak muda tadi. Sehingga orang lain menyaksikan. Nah, ini pekerjaan yang bukan hanya sekedar iman Kristen itu teori saja, tapi sebuah tindakan aktual sehingga orang lain tersentuh. Oh, ternyata kasih itu yang begitu. Mau berkorban, mau menjatuhkan dirinya untuk mengangkat orang yang muda ini. Nah, ini yang kelebihan dari pembacaan kita hari ini, ya. Perpisahan yang menghiburkan. Jadi Paulus sudah bertindak, dan itu yang mengakibatkan ada setitik yang disentuh sehingga mereka merasa terkesan dengan perbuatan Paulus. Ketika dia pergi, mereka tidak menyesali dan sebagainya, tapi mereka terhibur. Oke, ada mungkin sesuatu yang mau ditanyakan dari bacaan kita ini, dari konteks kita yang sekarang, ya, supaya kita bisa lihat apakah atau mungkin ada sesuatu dari presbiter, dari jemaat, supaya kita bisa makin, ya, satu dua orang mau bertanya, silakan. Ada? Mungkin presbiter atau? Ya, saya lagi nih Bapak. Ya. Mungkin sedikit di luar konteks ini. Ya, ya. Kalau tadi kan di awal Bapak bilang sebelum bertemu Kristus, Paulus masih menjadi orang Farisi. Ya. Ya. Maksudnya berarti bisa dikatakan setelah dia berjumpa dengan Yesus, dia sudah bukan orang Farisi. Maksudnya saya di sini sebenarnya pengertian orang Farisi itu bagaimana sebagai orang Farisi? Oke. Jadi latar belakang dia orang Yahudi. Orang Yahudi itu ada dua mazhabnya, ada orang Farisi, ada orang Saduki. Nah, ini mazhabnya daripada Yahudi. Nah, orang Farisi dia lebih melebihi orang Yahudi sendiri. Dia tahu tentang Taurat, dia tahu segala-galanya. Jadi itu orang Farisi kadang-kadang dia agak sedikit sombong rohani karena dia yang tahu semuanya. Ya. Karena itu ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia sangat benci, kan? Karena Yesus waktu dia mendengar, dia terlalu membongkar semuanya dan sebagainya. Akhirnya dia mendengar itu, dia membabi buta, dia tangkap semua orang-orang percaya supaya pada takut semua. Ternyata justru Kristus yang menangkap dia. Jadi dia merasa diri orang Farisi tetap dari budaya dia. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, latar belakang dia, budaya dia tidak hilang, tapi kehidupan dia berubah. Dia bukan lagi tampil sebagai orang Farisi, tetapi dia tetap mengatakan sekarang Yesus. Dia tahu semua hukum Taurat,
dia kenal semua hukum Taurat, tapi ketika dia berjumpa itu tergenapi dalam tubuh Yesus, dalam pribadi Yesus. Sehingga dia tidak lagi pada penekanan pada yang semuanya ini yang dia dapati sejak dia kecil, tapi dia katakan semua tergenapi pada pribadi Yesus. Jadi dia yang beritakan Yesus. Jadi secara latar belakang sebagai orang Farisi, dia tidak menghilangkan, dia selalu mengatakan saya memang orang Farisi, tapi ketika saya berjumpa dengan Yesus, saya dibawa masuk. Ya, artinya gini, saya mengatakan kalau kita orang percaya begitu yang sudah dibaptis ini, dia tidak diangkat dari akar budayanya. Kekristenan itu bukan budaya, ya. Nah, tapi kekristenan itu adalah suatu ajaran di mana dia tetap sebagai orang dengan latar belakang misalkan, jadi sebagai orang Ambon, dia tetap orang Ambon, tetapi dia sudah mengenal Kristus. Semua yang melalui latar belakang budaya dia tinggalkan. Jadi dia kembali hidup. Dia hidup sebagai orang Ambon, tetapi dia berimankan kepada Yesus Kristus. Nah, itu menariknya, ya. Itu menariknya yang kita baca tadi. Kenapa saya katakan Paulus bisa berubah total. Tapi itu sebenarnya sesungguhnya kemauan aja. Tanpa kemauan juga dia nggak mungkin ini. Tapi karena berjumpa dengan Yesus itu benar. Ada lagi mungkin yang mau bisa tambahkan dari bacaan kita? Satu orang lagi, Pak Yesi mungkin punya pengalaman, atau Pak Pierre, pengalaman yang menarik. Kita berbicara pengalaman ya dalam beriman kepada Yesus Kristus. Apa yang dihadapi sehingga kita bisa lihat, wah, ini sih sebenarnya temanya perpisahan yang menghibur, atau ya itu ya yang menghibur. Artinya, oh ternyata Kristen hadir di situ, dia bisa berbuat sesuatu. Walaupun dia kecil, ya sekarang misalkan Pak Pierre atau siapapun bekerja di tempat yang kecil, kan banyak mayoritas juga mungkin bukan seiman dengan kita, tapi bagaimana kita bisa berbuat sehingga orang bisa merasakan kita punya pekerjaan. Tantangan apa yang pernah dihadapi Pak Yesi mungkin di kantor, atau Pak Pierre, apa tantangan di banyak orang yang bukan Kristen loh ya, itu loh. Nah ini kita bicara masalah itu ya, apa yang bisa kita buat di tengah-tengah masyarakat yang bukan percaya kepada Kristus. Oke, ada? Ya, mungkin kalau saya Pak tantangannya adalah mungkin karena sebagai aparatur sipil negara, biasanya kalau mau naik pangkat atau golongan, ya sudah menjadi rahasia umum juga mungkin, kalau dia bukan beragama X, pasti agak susah untuk naik ataupun untuk mencapai keinginan dia. Namun pengalaman hidup bahwa kalau kita percaya dan saya melakoninya dengan sungguh, ya justru atasan kita yang melihat mungkin kehidupan iman kita baik, dan mungkin juga perilaku kita yang dinilai lewat Roh Kudus juga mungkin yang bekerja atas mereka, ya dipilih. Nah, artinya bisa naik. Ya, artinya tetap memberi kesan yang, jadi kita tidak seperti orang bekerja itu kayak terpaksa mau kejar target. Ya. Nah, itu yang penting sekali. Paulus itu awal mulanya itu kejar target. Itu kita lihat, dia kejar target ya. Dia kejar target supaya banyak orang Kristen, supaya dia dapat perhatian di pemerintahan Romawi. Ternyata enggak, justru Kristus yang menangkap dia. Akhirnya ketika dia menangkap, dia tidak kejar target. Soal jumlah berapa orang Kristen yang sembuh, yang datang kepada dia bertambah, dia enggak, itu pekerjaan Tuhan tadi yang tadi kita baca ataupun di pagi kita jawab. Ini pekerjaan Tuhan, gereja tadinya kecil, lama-lama banyak. Ini yang saya mau katakan, perpisahan yang membuat terhibur di suatu tempat di mana Paulus layani, karena Paulus bekerja dan berbuat. Artinya bukan hanya sekedar teori, tapi tindakan nyata, sehingga semuanya. Nah, kita tidak bisa terlalu lama dalam membahas semuanya ini, tapi yang terkesan buat jemaat yang menyaksikan siaran ini, ibu bapak, saudara-saudara, menarik sekali pengalaman Rasul Paulus. Sekali lagi kita mengatakan, iman percaya kita harus dinyatakan dalam bentuk tindakan yang aktual. Sebab kemana di saudara dan saya ditempatkan oleh Tuhan, kita berbuat sesuatu,
kita bisa menyatakan iman dalam tindakan yang nyata, maka itu akan membuat kekesan banyak orang di mana ketika kita juga akan tinggal atau kita pergi jauh, maka orang akan terasa terhibur. Di mana ada orang Kristen, pasti semua orang merasakan terhibur. Nah, ini tantangan buat kita ya. Tapi tidak sedikit juga ada orang Kristen yang juga bisa membuat orang banyak berusaha. Nah, kita lihat sekarang di gereja di Indonesia agak sukar. Saya beberapa lihat di media sosial itu ada yang lagi ibadah ini. Tapi kita bisa apa tindakan orang Kristen? Semua tetap tenang, tidak mau membalas. Ini kelebihan. Dan karena itu, saudara-saudaraku, tema kita ini tetap membuat kita mengajar kita, yaitu di mana tindakan Paulus ketika dia melayani dan ketika dia meninggalkan tempat itu, dia selalu membuat kesan yang sangat baik. Kenapa? Karena ada tindakan nyata. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara, mari Pak Presbiter semua ini harus nyata dalam tindakan nyata untuk melayani jemaat. Kemudian pemandu lagu harus juga menyatakan karunia untuk menyatakan bahwa kita bisa bernyanyi, memimpin, sehingga jemaat merasa terkesan ketika kalian memandu ibadah kita. Itu ya, bagaimana caranya supaya jemaat bisa terasa terhibur melalui tindakan nyata. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi bekal buat kekuatan kita, supaya di mana kita lakukan, di mana kita diutus oleh Tuhan untuk bekerja dan berkarya dan melayani, lakukanlah dengan ketulusan. Sehingga semua yang mendengar dan merasakan pelayanan kita, dia pasti terhibur. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kita satu dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami dan ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena kami boleh menikmati firman Tuhan melalui percakapan, dan biarlah jemaat-Mu yang mendengar dan menyaksikan siaran ini di rumah, mereka boleh merasakan kekuatan penyertaan Tuhan dalam memperlakukan firman-Mu. Iman percaya yang kami yakini senantiasa akan kami nyatakan dalam bentuk tindakan-tindakan nyata di tengah-tengah masyarakat, sehingga kami boleh menghadirkan kekuatan yang menghibur dimanapun kami berada. Pada malam ini kami mau berdoa untuk GPB Sejahtera Jakarta. Tuhan berkati baik kami para presbiter, unit-unit misioner. Kami berdoa juga untuk pegawai kantor gereja, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Tuhan berkati. Kami menyerahkan juga seluruh warga jemaat-Mu Tuhan dari sektor pelayanan 1 sampai 5. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang boleh menikmati berkat-berkat Tuhan, dan biarlah mereka semua mendapatkan kekuatan dan senantiasa mereka boleh mengucap syukur dalam segala hal kepada Tuhan. Berkat kehadiran anggota keluarga, berkat pertambahan usia, dan dalam kehidupan mereka bahkan perkawinan diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan sukacita jemaat-Mu. Tak lupa juga kami menyerahkan jemaat-Mu juga yang berduka cita karena ditinggal orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah mereka juga mendapatkan kekuatan dan penghiburan dari firman Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa di surga untuk setiap kegiatan-kegiatan pelayanan kami di tengah-tengah pandemi COVID saat ini. Kami menyerahkan kehidupan kami, ibadah, pelayanan-pelayanan yang kami lakukan melalui live streaming ini. Tuhan Yesus berkati, sehingga kami dapat menghadirkan firman Tuhan di setiap kegiatan pelayanan kami melalui alat-alat media sosial ini. Tuhan, kami juga menyerahkan tim multimedia yang terus bekerja bersama-sama untuk menghadirkan firman Tuhan melalui siaran-siaran ini ya Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit. Tuhan berkati mereka semua yang di rumah-rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Petrus Jawa yang dirawat di rumah sakit, Bapak Geri Patiata juga Tuhan berkati. Semuanya di dalam pergumulan keberadaan tubuh mereka yang lemah, Tuhan senantiasa memberikan kembali kekuatan dan pemulihan dari kuasa Tuhan, sehingga mereka boleh pulang kembali di tengah-tengah keluarga mereka dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk semua berkat-Mu. Kami mau serahkan semua doa syukur dan permohonan kami malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan syukur. Kita memuji Tuhan dari Kidung Kesan 378 ayat yang kedua dan yang ketiga. Ucaplah, ucaplah, ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertai-Mu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya. Ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Pujilah, pujilah, pujilah Yesus Juru Selamatku. Pujilah Anak Allah yang kudus kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya. Ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Umat, mari kita bawa persembahan kita satu dalam doa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk berkat dan anugerah Tuhan yang tercurah dalam kehidupan kami masing-masing. Pada kesempatan ini kami boleh memberikan akan persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur atas berkat dan anugerah yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Anak Yesus Kristus sumber berkat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Kesan 738, baitnya yang pertama. Dunia dalam rawa payah berjuang terus. Kristen manakah cahaya Injil kudus? Biar dalam gelap gulita bergemilang terang berita. Satu saja Tuhan kita, Sang Penebus. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari malam hari ini sampai selama-lamanya.